teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal listening menggunakan Google Form. Soal listening biasa dipakai untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa asing lainnya. Nah, sebelum membuat ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah soal. Ya, ini adalah soalnya. Contoh soal listeningnya. Kemudian ada audionya, ya, audio untuk didengarkan siswa nanti ketika akan listening. Kemudian ada beberapa gambar yang memang nanti dipakai di soal. Baik, kita mulai. Kita buka dulu Google Drive. Nah, agar ini nanti mudah, saya akan buat dulu foldernya. Klik baru, kemudian klik folder, beri nama foldernya, misalnya listening bahasa Inggris. Ini hanya sebagai contoh. Sekarang ada folder baru nih, namanya listening bahasa Inggris. Kita buka. Di dalam sinilah nanti kita akan menyimpan soal listening bahasa Inggris. Sekarang kita buat dulu Google Form-nya ya, atau soalnya. Klik baru, lainnya paling bawah, kemudian pilih Google Formulir. Tunggu sampai dia terbuka. Seperti biasa, di atas ini adalah judulnya, misalnya soal bahasa Inggris. Di sebelah kiri atas ini adalah nama filenya. Nah, sebelum ke soal, kita ke pengaturan terlebih dahulu. Setelan, ya, kumpulkan alamat email, batasi, jangan dibatasi ya, batasi satu tanggapan ya, karena ini untuk soal. Siswa hanya boleh mengisi satu tanggapan atau satu pekerjaan. Kemudian presentasi, jangan diacak ya. Status progres boleh diisi. Nah, ini diacak ini ya, kita nggak perlu acak soalnya karena nanti ada soal listeningnya. Pesan konfirmasi boleh diisi, boleh enggak. Kemudian ke kuis, jadikan ini sebagai kuis ya. Kemudian rilis nilai nanti saja. Responden dapat melihat ini sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk ulangan umum sebaiknya ini nggak usah di checklist. Kalau sudah, kita simpan. Nah, seperti biasa, soal ada 3 bagian. Pertama, data diri siswa. Yang kedua, soal pilihan gandanya. Kemudian yang ketiga adalah soal esai. Kita ke bagian pertama dulu. Buat pertanyaan. Nah, pertanyaan apa ini sudah ada satu. Nah, biasanya untuk bagian data diri siswa, yang pertama adalah nama siswa. Pakainya jawaban singkat. Yang kedua, kelas. Boleh pakai pilihan ganda kalau kelasnya lebih dari satu. Misalnya 12 AKL, 12 OTKP 1, 12 OTKP 2. Ya, pilihan ganda ada 3 option. Nah, yang ketiga biasanya adalah nomor ujian. Nomor ujian. Boleh bentuk jawaban singkat atau dalam bentuk angka. Nah, ketiga bagian ini karena wajib diisi, nama wajib diisi, maka kita harus dihidupkan di sini ya, diwajib diisi. Lihat di sebelah kanan. Kita hidupkan untuk nama siswa wajib diisi, kelas juga wajib diisi, ini diklik. Nomor ujian juga wajib diisi, ini diklik. Jika sudah, bagian pertama telah selesai, kita lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua, kita ada tanda tambahkan bagian. Lihat ada tanda 2 balok di sini. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Bagian tanpa judul. Nah, bagian kedua kita pakai untuk soal listening. Ya. Klik di sini. Soal listening.
Kita lihat soal listeningnya. Ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ini hanya sebagai contoh ya. Soal listeningnya ada 3. Maka di sini harus dijelaskan. Kalau lebih dari 3, ya juga nanti disebutkan, dijelaskan lebih dari itu. Misalnya, soal berikut nomor 1 sampai dengan 3 adalah soal listening. Silahkan dengarkan suara audio dan kerjakan soalnya. Berikut adalah audio yang harus dinyalakan. Nah, kita taruh audionya, audio listeningnya di sini. Bagaimana caranya? Kita kembali terlebih dahulu ke Google Drive, ya yang tadi. Kita upload audionya ke sini. Gimana caranya? Ya, klik baru, kemudian upload file. Kita cari file audionya tersimpan di mana. Saya taruh di folder soal listening. Nah, ini audio paket A. Ini adalah audio untuk soal listening. Kita klik open. Maka dia akan terupload ke Google Drive. Dari sini nanti audionya kita link ke soal. Nah, ini audionya sudah masuk. Audio paket A. Sekarang kita bagikan audio ini. Caranya klik audionya, klik nama filenya ya. Kemudian klik tanda rantai. Nah, kemudian klik di sini ya, di sebelah kanan untuk menghidupkan berbagi linknya. Nah, kemudian kita ke setelan berbagi. Kita atur di sini siapa saja di sekolah. Nah, ini kita klik. Kemudian ke lainnya, pilih yang ini. Ya. Aktif, siapa saja yang memiliki link. Artinya siapa saja yang memiliki link dapat memainkan audio tadi, dapat menyalakan audio tadi. Kemudian klik simpan. Kalau sudah, kita salin linknya. Kalau sudah, klik selesai. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, audionya tadi yang sudah di-copy, sudah dibagikan, kita paste di sini. Nah, ini adalah audio untuk nanti dinyalakan oleh siswa. Jika sudah, lanjut ke soal. Kita lihat soalnya. Nah, soal nomor 1, siswa diminta untuk melihat ke gambar. Kita copy dulu soalnya. Copy, taruh di pertanyaan. Nomor nggak usah dimasukkan ya. Sekarang kita masukkan gambarnya. Ya, tadi gambar sudah saya siapkan. Klik gambarnya, unggah ya. Nah, ini gambar soal nomor 1. Kita cari. Nah, ini fix nomor 1. Upload. Maka dia akan masuk ke soal. Opsi A, enter. Opsi B, opsi C, opsi D. Kemudian kita beri kunci jawaban. Klik di sini kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya apa tadi. Nah, jawaban yang benar adalah C. Berarti kunci jawabannya ada di C ya. Kemudian diberi poin. Satu soal ini poinnya berapa? Misal 1. Nah, kalau sudah, klik selesai. Sekarang masuk ke soal nomor 2. Klik tanda tambah, lihat di sebelah kanan. Kita copy soalnya. Masih sama untuk memperhatikan sebuah gambar.
Nah, sekarang kita upload gambarnya. Lihat di sebelah sini ada tanda seperti gambar. Klik cari, upload gambar soal nomor 2. Nah, dia masuk. Kemudian opsi 1 ketik A, kemudian enter. Opsi 2 ketik B, enter. Opsi 3 C, enter. Opsi 4 D. Kemudian ke bawah scroll, kita ke kunci jawaban. Lihat di soal kunci jawabannya apa? Nomor 2 kunci jawabannya adalah C. Kita klik C. Nah, kemudian beri poin, lihat di atas kanan ya. Kemudian setelah itu diklik selesai. Lanjut ke soal nomor 3, klik tanda plus. Kita copy soalnya. Copy dan kita taruh di sini di pertanyaan. Hapus nomornya. Nah, kita klik gambar karena soal nomor 3 masih dalam bentuk gambar. Cari. Nah, dia masuk gambarnya. Opsi 1, opsi jawabannya adalah A. Opsi 2 B. Opsi 3 C. Opsi 4 D. Kita lihat kuncinya. Kuncinya ada di jawaban A. Kita klik kunci dulu ya. Ini ada lainnya, ini hapus. Kita klik kunci jawaban dan kita pilih A. Kita kasih poin dan klik selesai. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah reading. Ya, reading kita pisah saja. Ya, nanti soal listening sendiri, ada lagi nanti soal reading sendiri. Sekarang kita klik di soal paling terakhir, kemudian kita klik tambahkan bagian, lihat di sebelah kanan ya. Tambahkan bagian. Nah, judulnya kita tulis dengan reading. Deskripsi boleh ditambahkan, boleh dikosongkan juga. Kita lanjut ke soal. Klik tanda plus di sini. Nah, kita ke soal reading seperti apa. Nah, sini ada teks, kemudian ada pertanyaan. Nah, ini adalah gambar atau teks. Ya, ini bentuknya teks ya, teks untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, kalau di Google Form, teks sebaiknya dibentuk dalam bentuk gambar. Ya, seandainya ini pun teks, kita bisa copy ini dalam bentuk gambar. Gimana caranya? Ya, pakai snipping tool. Nah, cari di set ya, di set Windows-nya. Snip. Nah, ini ada keluar snipping tool. Kita klik new. Nah, kita blok mana yang mau dijadikan gambar. Nah, ini kemudian kita save file, save as. Teks ini akan dipakai untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Kita taruh di desktop ya. Teks nomor 4 dan 5. Kita close snipping toolnya. Kita kembali ke soal. Nah, kita lihat dulu di soalnya nomor 4. Nah, kita copy dulu pertanyaannya. Copy pertanyaannya. Taruh di sini. Ya, hapus nomornya. Dan kita masukkan teks tadi. Cari. Kita taruh di desktop tadi. Nah, ini teksnya, teks nomor 4 dan 5. Klik open. Nah, ini teksnya. Ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya apa? Optionnya. Nah, ini optionnya.
blok semua, hilangkan numberingnya, kemudian copy, taruh di opsi 1 pastenya. Nah, ya udah seperti ini. Kemudian klik kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya apa. Jawabannya adalah B. Kita klik B, kemudian diberi poin, kemudian klik selesai. Nah, ini pertanyaan reading nomor 1 sudah selesai. Dan kita lanjut pertanyaan reading ke nomor berikutnya. Klik tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Copy, taruh di sini, hapus nomornya. Dan kita masukkan gambar teksnya, ya, gambar readingnya. Klik unggah ya. Kemudian cari gambar teksnya tadi. Nah, ini teksnya. Klik, kemudian open. Dia akan masuk. Ini kita ke soal lagi. Option jawabannya kita copy. Ingat, hilangkan dulu numberingnya. Nah, kalau sudah di copy, taruh di opsi 1, pastekan di situ. Nah, terus kita lanjut lihat kunci jawabannya apa. Kunci jawabannya adalah D. Nah, kita ke kunci jawaban. Yang D kita tandain. Nah, kemudian poinnya diberi poin berapa untuk soal ini. Kalau sudah, klik selesai. Nah, soal reading selesai. Ya, ini hanya contoh, jadi hanya saya buat 2. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor soal esai. Jadi kita bisa tambahkan lagi bagian di sini untuk soal esai tersendiri. Klik tanda tambahkan bagian. Ya, bagian 4 nih jadinya. Jadi ada 4 bagian. Karena pilihan gandanya dipisah, ada PG sendiri dan pilihan gandanya dipisah, ada listening sendiri dan ada reading sendiri. Kemudian ke esai. Ya, judulnya esai. Deskripsi boleh ditambahkan, boleh dikosongkan juga nggak masalah. Klik tanda plus, tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa? Kita copy dari sini. Nah, nomor 1 untuk esai kita copy, kita taruh di sini. Hapus nomornya. Bentuknya adalah paragraf. Tambahkan lagi tanda plus untuk soal berikutnya. Kemudian kita copy. Untuk soal esai tidak perlu diberi kunci jawaban, ya, karena nanti jawabannya panjang dan kita akan koreksi secara manual. Pilihannya adalah paragraf ya untuk soal-soal ini. Nah, ini nggak usah diberi kunci jawaban dan tidak perlu diberi poin. Mari kita cek apakah sudah berhasil atau belum. Nah, klik pratinjo di sebelah kanan atas ya. Nah, maka seperti ini soal bahasa Inggris. Alamat email, nama siswa, kelas, nomor ujian, klik berikutnya. Nah, ini adalah soal listening. Nah, ini adalah file audio yang harus dinyalakan. Jadi klik dulu ini. Maka akan diarahkan ke file audionya. Kemudian dinyalakan file audionya. Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. Nah, selagi listeningnya nyala, siswa bisa mengerjakan soalnya. Ya, sambil mendengarkan, mengerjakan soal. Nah, permasalahannya mungkin muncul. Terkadang ini tidak keluar player seperti ini. Kalau tidak keluar player seperti ini, berarti siswa harus download audionya. Cara download adalah dengan klik tanda download di sebelah kanan atas. Ya, ada tanda download seperti ini, kita klik, maka dia akan download. Nanti siswa bisa nyalakan. Nah, ini filenya terdownload. Nanti siswa bisa nyalakan file audio ini. Biasanya untuk handphone, terkadang tidak bisa untuk menyalakan ini. Tapi kalau pakai laptop
sebagian besar biasanya adalah bisa. Ya. Lanjut, seolah-olah siswa sedang mendengarkan listening ya, seolah-olah sambil kita jawab. Ya, asal aja ya, ini asal saya jawab. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah soal reading. Ya, ini soal reading. Nah, pertanyaan dulu, jawab apa? Pertanyaan, teks, kemudian jawabannya apa? Sudah, klik berikutnya. Soal esai, jawabannya apa? Diisi. Soal esai lagi, jawabannya apa? Kemudian klik kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Siswa telah selesai mengerjakan. Ya, kita cek ke soal. Ya, nah, responnya ada 1 sudah masuk. Ya. Nah, untuk lebih mudah, kita buat dalam bentuk Excel. Ya, klik tanda Excel di sini, kanan ya, sebelah kanan membuat spreadsheet. Kita klik buat spreadsheet baru. Ya, nama filenya biarkan sama. Kemudian klik buat, lihat di kanan atas. Maka secara otomatis akan terbentuk spreadsheet baru. Disinilah nanti skornya akan muncul, ya, namanya siapa, kemudian ada pilihan jawaban yang sudah dikerjakan. Ya, nanti untuk soal esai kita bisa koreksi dari sini. Ya, ini hanya sebagai contoh. Kemudian setelah selesai kita udah cek ya, bisa digunakan, tidak ada soal yang salah. Kalau sudah, kita kirim ke siswa filenya, file soal ini. Lihat di sebelah kanan atas ada tulisan kirim, kita klik. Nah, kirimnya dalam bentuk link ya. Lihat di sebelah kanan ini ya, ada tanda rantai, kita klik, kemudian klik perpendek URL. Nah, inilah URL inilah, tautan inilah yang nanti akan diberikan kepada siswa. Kalau sudah, klik salin, lihat di sebelah kanan bawah. Nah, kalau sudah, di close. Nah, link tadi coba kita buka. Saya buka di Windows baru. Pas tekan di sini, maka dia akan masuk ke soal. Pertama, siswa harus login. Jadi pastikan siswa mempunyai alamat email di Google. Contoh ya, saya login pakai akun saya. Nah, ini udah masuk ke soal. Nanti siswa bisa dilanjutkan mengerjakannya. Saya kira cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Terima kasih.